Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita sedang menjalankan puasa dan pantang. Pernahkah kalian berpikir, apa itu perbedaan puasa dan pantang? Dan siapa yang wajib menjalankannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Suster, eyang, opa-oma, ibu bapak, saudara-saudari orang muda Katolik dan juga adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom dan berkah dalam. Semoga panjenengan semua di dalam keadaan yang sehat dan juga penuh sukacita. Bulan ini kita memasuki masa Prapaskah, di mana menjadi sarana dalam diri kita untuk melakukan pertobatan. Pertobatan itu diperlukan supaya hidup kita sungguh terarah pada jaminan keselamatan yang abadi yang Allah berikan kepada kita. Dan di masa Prapaskah ini saya sering mendengar pertanyaan-pertanyaan. Apakah umat Katolik wajib untuk berpuasa dan berpantang? Jawabannya wajib. Mengapa? Karena jelas gereja mengajak kita semua, umat Katolik di masa Prapaskah ini untuk melakukan puasa dan pantang sebagai bentuk silih atas dosa-dosa kita. Nah, puasa dan pantang ini juga diatur di dalam kitab hukum kanonik yang telah kita dengar bersama sebelum Rabu Abu. Kita mendengarkan surat gembala soal makna puasa dan pantang serta aturan-aturannya. Lalu hal yang sangat perlu kita ketahui bersama soal puasa itu apa, pantang itu apa. Apa perbedaan puasa dan pantang? Puasa di dalam gereja Katolik yaitu hanya makan satu kali saja. Berbeda yang biasanya panjenengan semua mendengar makan hanya kenyang sekali. Itu berbeda maknanya, dan sekarang jelas makan hanya satu kali. Pada saat kapan kita wajib berpuasa itu adalah saat Rabu Abu dan juga pada Jumat Agung. Siapa yang harus berpuasa dan berpantang? Yang wajib berpuasa adalah mereka, kita semua yang usianya sudah genap 18 tahun sampai dengan awal usia 60 tahun. Lalu bagaimana mereka yang usianya di atas 60 tahun? Tidak diwajibkan, tetapi kalau mau ikut berpuasa dipersilahkan, namun mengikuti kondisi masing-masing. Sedangkan berpantang adalah bagaimana kita mengurangi atau tidak menuruti keinginan daging atau keinginan duniawi kita. Misalkan berpantang makan daging, berpantang telur, dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai berpantang ikut perayaan Ekaristi, karena yang disukai tidak, tetapi justru soal hal-hal duniawi. Maka berpantang kita secara Katolik di masa Prapaskah adalah selama hari Jumat itu kita wajib berpantang. Lalu siapa yang berpantang itu? Adalah mereka yang usianya sudah genap 14 tahun ke atas. Jadi usia 14 tahun itu sudah diwajibkan pula untuk berpantang. Mengapa kita perlu berpantang? Supaya tadi juga sebagai bentuk silih atau kita ingin memperbarui hidup menjadi lebih baik, dan dengan demikian bukan soal hal-hal duniawi, tetapi hal-hal rohanilah yang justru kita perbanyak. Maka di masa Prapaskah, masa puasa dan pantang kita mengurangi keinginan-keinginan kedagingan kita, keinginan-keinginan duniawi kita. Untuk apa? Untuk memperbanyak soal hidup rohani. Dan dengan demikian pasti kalau kita memperbanyak hidup rohani, hidup kita senantiasa diberkati dan dalam perlindungan Tuhan. Maka puasa dan pantang itu wajib hukumnya bagi kita umat Katolik. Jika kita tidak menjalankan puasa dan pantang,
apakah kita berdosa? Bagi saya, bukan soal dosanya, tetapi bagaimana kita bersama-sama sebenarnya diajak bersama seluruh umat Katolik supaya bisa bersama-sama pada hari itu untuk melakukan puasa, dan di setiap hari Jumat kita melakukan pantang. Bagaimana rasanya panjenengan semua kalau yang lain umat Katolik melakukan puasa dan pantang, tapi panjenengan tidak melakukannya? Pasti ada rasa merasa tidak enak dan lain sebagainya. Maka jangan sampai soal puasa dan pantang itu dilihat dari dosa dan tidak dosa, tetapi maknailah puasa dan pantang ini menjadi sarana pertobatan. Kalau saya membutuhkan pertobatan, kalau saya ingin bertobat, maka salah satu caranya juga bisa dengan puasa dan pantang. Jadi inilah sebenarnya bukan soal dosa, tetapi mari memaknai puasa dan pantang itu untuk berperilaku yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Memaknai puasa dan pantang memang berbeda antara yang anak-anak, remaja, orang muda, dan juga mereka yang sudah dewasa. Sebagai remaja dan orang muda Katolik, bagaimana kita menyikapi puasa dan pantang? Saya berbicara soal bagaimana orang muda yang masa-masa ingin tahu, masa-masa ingin coba-coba, masa-masa penasaran. Nah, disinilah bagaimana kita bisa memaknai puasa dan pantang kita jauh lebih baik. Saya tahu orang muda itu memiliki banyak keinginan-keinginan. Justru disinilah mari kita orang muda Katolik untuk berani berpuasa. Kita hanya makan 1 kali saja di saat Rabu Abu dan Jumat Agung, dan di situ pasti kita kuat. Kemudian kita berpantang sebagai orang muda Katolik hal-hal yang kita senangi, misalkan main game online, kemudian nongkrong yang begadang sampai dini hari, ataupun juga melakukan hal-hal yang mungkin terkadang itu tidak berkenan tapi terus-menerus dilakukan. Misalkan apa? Gosip, membicarakan orang lain, ngerasani dan lain sebagainya, dikurangi. Dan mari di puasa dan pantang ini gereja terbuka bagi orang muda Katolik supaya gereja juga dipenuhi oleh orang muda Katolik, dan disitulah memaknai puasa dan pantang untuk kembali datang ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi, dan juga kembali menghidupi semangat hidup kekatolikan dengan mau datang APP di lingkungan, di wilayah, ataupun orang muda Katolik juga bisa melakukan APP bersama, dan disitulah cara bagaimana memaknai puasa dan pantang. Mari kita mengurangi hal-hal keduniawian kita, hal-hal kedagingan kita, supaya orang muda Katolik juga memerlukan dan untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sebab jangan sampai orang muda karena kehausan kerohanian akhirnya merasa tidak tersapa, tidak punya teman, kok ke gereja biasa-biasa saja. Tetapi mari menggali semangat kerohanian hidup supaya memaknai bahwa orang muda Katolik itu juga mampu untuk berpartisipasi dan ambil bagian di dalam hidup menggereja. Gereja terbuka, gereja senantiasa siap untuk menampung kedatangan orang muda Katolik, dan orang muda Katolik harus mampu berkreasi, berkreatif, dan berinovasi. Silakan datang dan ramaikan gereja untuk memenuhi kebutuhan rohani. Dan disitulah puasa dan pantang sebagai orang muda Katolik dimaknai dengan sungguh-sungguh. Semoga ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan berkah dalam.